Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu maning karo nyong Bapak Kremon nang acara sinau bareng kupluk ireng. Nah, pertemuan siki gue arep bahas apa? Mongko pokoknya langsung baik pemateri ini siapa, simak baik ya. Karena pemateri sing dinasi itu beda karo pemateri sing biasa-biasane. Ya, ngomong-ngomong tapi bocoran baik, pemateri ini wadon. Siapa jenenge? Ya gue pemateri ini jenenge Ibu Verly Aprianingrum. Ya, mongko sing ngerti gawe gue materi ini isinya apa, simak baik ya. Intinya mongko disimak baik materi ini isinya apa. Ya, intinya disimak baik materi ini isinya apa. Langsung baik ketemu karo Bu Verly Aprianingrum. Intinya harus kesuwen lah ya. Langsung baik maring kamera ini sing disi. Malah ndur. Ya intinya langsung baik maring materi. Oke, cekidot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, baik anak-anakku semuanya. Untuk pertemuan kali ini bersama saya Verly Aprianingrum, kita akan membahas materi perkembangan seni rupa Nusantara. Seni rupa Nusantara adalah seni rupa yang mengandung nilai-nilai budaya Nusantara. Secara umum, seni rupa Nusantara memiliki dua fungsi. Yang pertama ada fungsi praktis, yaitu fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan benda pakai. Yang kedua ada fungsi estetis, yaitu fungsi karya seni rupa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan benda hias, atau yang biasanya ada hiasan di rumah, itu yang termasuk dengan fungsi estetis. Karya seni rupa di Indonesia sudah mulai muncul sejak zaman prasejarah, zaman kebudayaan Hindu-Buddha, dan zaman kebudayaan Islam. Yang pertama yaitu ada zaman prasejarah, kita akan bahas ya. Zaman prasejarah atau prehistori adalah zaman sebelum ditemukan sumber-sumber atau dokumen-dokumen tertulis mengenai kehidupan manusia. Oleh karena itu, prasejarah juga disebut zaman praaksara atau zaman nirleka. Pada zaman ini sangat kuat pengaruh animisme dan dinamisme yang melahirkan kesenian sebagai media upacara. Zaman prasejarah terbagi lagi menjadi zaman batu dan ada zaman logam. Oke, lanjut ke zaman batu. Kita bahas sedikit ya untuk materi berkaitan dengan sejarah seni rupa. Bangunan paling tua ditemukan pada zaman batu menengah atau Mesolitikum, berupa gua-gua yang berada di daerah pantai seperti di pantai Sumatera Selatan. Pada zaman Neolitikum, kebudayaan masyarakat mulai berkembang dengan dibuatnya rumah dari kayu dan bambu. Di zaman batu besar dikenal juga bangunan yang dipergunakan dalam acara keagamaan dan kepercayaan, seperti ada dolmen, punden, menhir. Kemudian juga ada karya tulis yang paling tua pada zaman batu menengah, yaitu lukisan berada ada di dinding gua. Lukisan tersebut memiliki tujuan dan dianggap memiliki kekuatan magis, seperti lukisan berupa pahatan pada dinding bangunan dibuat pada zaman Neolitikum dan Megalitikum. Oke, ada contohnya peninggalan pada zaman batu, yaitu ada arca batu gajah, atau kalau misalnya di Banjarnegara itu ada Candi Arjuna yang ada di Dieng. Dan banyak arca-arca juga. Oke, ini contohnya di samping ada gambar binatang, gitu ya, binatang buruan. Contohnya lukisan. Dan ini juga ada dolmen. Oke, ada zaman logam. Zaman logam merupakan zaman yang ditandai dengan kemampuan manusia yang pada saat itu untuk membuat alat-alat dari logam. Oke, peninggalan zaman logam yaitu kerajinan dari perunggu seperti genderang, kapak, patung, bejana, dan perhiasan.
Pembuatannya menggunakan teknik cor. Yang dikenal ada teknik bivalve dan teknik sekali tuang. Ya. Kalau yang bivalve itu nanti ada berulang-ulang, berarti misalnya pembuatan keris itu kan harus berulang-ulang. Kemudian yang kedua, kita menuju ke zaman penyebaran Hindu-Buddha. Adanya seni rupa Hindu-Buddha di Indonesia berasal dari India yang masuk melalui ajaran agama, politik, perdagangan yang ada di Indonesia. Pusat perkembangan seni Hindu-Buddha berada di Bali, Jawa, dan Sumatera. Itu di sini ada contohnya, gambar adalah Candi Borobudur, yaitu untuk perkembangan penyebaran agama Buddha sendiri gitu ya. Kemudian kalau yang untuk Candi Prambanan ini adalah penyebaran agama melalui yaitu agama Hindu. Nah, ya, belum muncul. Lanjut kita ke zaman penyebaran Islam. Proses masuknya Islam ke Indonesia mempengaruhi corak dan kebudayaan Indonesia. Jadi ada akulturasi gitu ya. Kebudayaan berupa masjid, nisan, kaligrafi, keraton, dan seni sastra. Masjid yang ada di Indonesia memiliki ciri khusus yang tidak ada di negara lain karena percampuran dari Islam dan kebudayaan tradisional, yaitu bentuk atap yang tumpang. Oke, gambarnya ketutup gambar saya juga. Dalam seni bangunan wujud akulturasi budaya Islam dan budaya tradisional Indonesia yang paling menonjol ada pada bangunan masjid. Masjid yang ada di Indonesia memiliki ciri-ciri arsitektur yang berbeda dengan masjid-masjid di negara lain. Dengan adanya ciri khas budaya Islam dan tradisional, ciri khasnya adalah pada atapnya yang bertingkat, lebih dari satu atap atau atap tumpang. Oke, ini contohnya ini seperti Masjid Demak ya. Nah, ini termasuk juga ada keraton. Keraton juga biasanya berundak-undak atapnya. Sebenarnya selain dari bangunan, ya, seni bangunan atau arsitektur, juga kalau di masa penyebaran Islam itu ada contohnya. Sebenarnya sumbernya untuk kebudayaan batik. Itu nanti di lain waktu kita akan membahas gitu ya, contohnya berkaitan dengan batik, penyebaran batik itu mulainya dari kapan, zaman kerajaan apa, nah itu nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian ada bangunan berupa makam, adalah tempat peristirahatan terakhir yang abadi sehingga pembuatannya diusahakan ya sesuai dengan perumahan orang yang dikuburnya. Nah, panjang pendeknya maksudnya ya, panjangnya 2 meter ya dibuat kuburannya lebih dari 2 meter. Pada umumnya makam di kerajaan dibangun di lereng sebuah bukit. Ini komplek pemakaman raja-raja misalnya ada di Imogiri, Yogyakarta. Kemudian ada kaligrafi juga ya ini biasanya ada di bangunan masjid. Nah, ini termasuk ini motif batik ini yang saya maksud tadi ya. Kemudian ada hiasan keramik, hiasan pada keris, hiasan pada batu nisan dan pada dinding rumah. Biasanya kaligrafi berbentuk tumbuh-tumbuhan, bunga, pemandangan alam, atau hanya garis geometris saja. Ini contohnya ya. Ini di Gapura depan rumah ini ada kaligrafinya. Ini fase. Kita menuju ke sub yang berikutnya yaitu fase perkembangan seni rupa di Indonesia. Oke, gambar siapakah ini? Perintisan pada tahun 1817 sampai 1880. Lama sekali ya. Tokoh yang berperan besar dalam masa ini yaitu Raden Saleh atau yang memiliki nama lengkap Raden Saleh Sarif Bustama, lahir di Terbaya, Lampung tahun 1814 dan wafat tahun 1880. Putra bangsawan pribumi, mampu melukis gaya barat baik alat maupun tekniknya dengan penggambaran yang natural. Jadi karakteristik dari Raden Saleh ini adalah naturalis, pelukis yang memiliki sifat naturalis. Kita dibimbing oleh pelukis dari Belgia yaitu Antonio Payen, dan pelukis Belanda Schelfhoff dan
seksi Kruseman di Den Haag. Jauh ternyata belajarnya. Kemudian selanjutnya, ciri-ciri karya lukisan pada masa ini dengan Raden Saleh sebagai pelopornya adalah bergaya natural dan romantisme, kuat dalam melukis potret dan binatang, pengaruh romantisme Eropa terutama dari Delacroix, pengamatan yang baik pada alam maupun binatang. Beberapa judul karya Raden Saleh yang terkenal, Hutan Terbakar, Pertarungan Antara Hidup dan Mati, Pangeran Diponegoro, Pemburu Banteng di Jawa, Kehidupan Bangsawan, Tertangkapnya Pangeran Diponegoro, itu juga ada. Oke, lanjut kedua ada masa Indonesia Jelita, yaitu tahun 1920 sampai dengan 1938. Masa Indonesia Jelita juga sering disebut Indimoy. Ini terkenalnya dengan sebutan Indimoy.
materi sing dinasiki ya. Semoga bermanfaat kok kabeh ya di masa pandemi seperti ini ya. Jadi nih kok pada sinau, tetap belajar tapi nang omah ya. Oke, cukup semene bae. Kurang lebih delu ngambura. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.